Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, jumpa lagi dengan kami Yanto Jaya Farm. Kembali sore hari ini aktif kembali di lahan hijauan kami. Nah, ini mohon maaf karena bisanya update hanya di setiap sore hari. Karena kalau di siang hari itu kita sudah aktif di kantor. Nah, meskipun peternak tapi kita punya kantor. Jadi pagi sampai sore kita aktif di kantor. Nah, ini adalah rumput pacong yang usianya sudah usia panen. Nah, ini sebelah sini sudah mulai dipanen. Dan yang di sebelah sana masih tebal sekali, ini belum kepanen. Di lahan ini kita kombinasikan dengan batang singkong karet. Nah, ini juga udah sering kita sampaikan di video-video kami. Seperti ini kondisinya batang singkong karet yang memang sudah waktunya kita panen. Satu batang saja ini cukup kalau untuk 2 atau 3 ekor kambing. Nah, tetapi di kandang Jaya Farm memang tidak diberikan tunggal. Jadi setiap kami membabat rumput yang kita tanam, baik itu rumput pacong, odot, gama umami, batang singkong karetnya juga kita babat seperti ini. Nah, dan batang-batang yang masih bisa ditanam ini sementara kita berdirikan seperti ini. Nah, nantinya ini akan kita pindahkan, akan kita tanam di lahan-lahan yang lain. Nah, monggo sedikit kita bergeser ke sebelah sini. Nah, ini juga sudah dipanen batang singkong karet. Batang singkong karet ini adalah ramban yang produktivitasnya sangat tinggi. Nih, sahabat ya, batangnya aja sampai segini besarnya. Ini usianya belum ada 1 tahun, ini batangnya sudah sebesar ini. Ini sudah bisa dipastikan kalau ramban yang dihasilkan banyak sekali. Nah, monggo kita maju sedikit. Untuk rumput pacong, ini usianya sudah lebih dari 40 hari. Ini kayaknya sudah ada 50 harian ini, sahabat saya. Harusnya yang pas itu 40 sampai 45 hari. Yang pas untuk dipanen. Karena di Jaya Farm kalau untuk hijauan ini benar-benar over. Lebih banyak daripada yang dibutuhkan harian untuk ternak-ternak kami. Nah, sama ini batang singkong karet, rimbunnya seperti ini. Kalau ketinggian pacong ini rata-rata di 2,5 meter sampai 3 meter. Nah, ini dulunya juga kita kombinasi dengan pisang seperti ini. Hanya saja kemarau kemarin batang pisangnya banyak yang kalah. Dan setelah musim hujan datang, ini baru mulai tumbuh lagi anakan-anakan yang nantinya ini akan kita besarkan dan akan kita buahkan. Sahabat Jaya, jenis rumput pacong, jenis rumput gama umami ini adalah rumput budidaya yang memang pertumbuhannya sangat cepat sekali. Nah, ini adalah rumput yang sudah kita panen duluan. Nih, karena dulu mulai panen dari sini duluan. Nah, terus bergeser ke sini. Nah, jadi belum selesai kita panen, yang kita panen duluan seperti ini sudah mau nyusul lagi. Sudah 1 meter lebih. Dan ini pastinya nggak lama kemudian ini sudah
waktunya dipanen lagi. Nah, jadi kondisinya seperti ini untuk tanahnya nih sahabat jaya. Setelah kita arit itu pasti kita tabur kembali dengan komposnya atau pupuk kandang. Setidaknya rapen-rapen atau sisa pakan itu yang kita sebar di setiap lahan-lahan hijauan kami setiap kali habis dipanen. Dan dengan cara seperti itu pertumbuhan rumput yang kita tanam itu akan cepat sekali. Nah, seperti ini yang belum dipanen. Nah, ini sahabat jaya, luar biasa toh untuk pertumbuhannya. Sebenarnya rambanan seperti batang singkong karet ini pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan rumput budidaya. Biasanya sih kalau kami batang singkong karet ini kita panen 2 kali. Pacong atau rumput odot itu kita panen sekali. Karena daun singkong karet ini rutin kita panen 20 sampai 25 hari sekali. Kalau tidak, ini akan seperti ini. Nah, jadi merimbuni rumput budidaya yang ada di sekelilingnya. Dan tentu saja ini mengganggu pertumbuhan rumput yang kita tanam. Makanya solusi kami biasanya setelah umur 25 hari daun singkong karetnya kita panen lagi. Jadi biar sama-sama di lahan ini perkembangannya bareng, tidak ada yang dikalahkan. Nah, ini segini rimbunnya yang belum sempat dipanen. Nah, di bagian atasnya sana itu sudah dipanen. Nah, ini sahabat jaya, segini rimbunnya. Makanya kami miris sekali kalau ada bahasa peternak yang kekurangan pakan. Karena ternak kambing adalah sebuah usaha ternak yang bisa diupayakan pakannya gratis. Yang penting kita mau menanam dan kita mau ngaritnya. Beda dengan ternak unggas, tidak ada pakan yang gratis. Maka dari itu, monggo peternak-peternak kambing, peternak-peternak domba, kita giatkan menanam. Sehingga kita tidak pernah khawatir soal pakan. Meskipun populasi ternak kita bertambah banyak, meskipun kita menghadapi musim kemarau. Dan kelebihan yang lain, kalau kita menanam, kita nggak pernah ngirit-ngirit terhadap pakan. Makanya saya pribadi kalau ditanya jumlah pakan untuk 1 ekor kambing itu berapa, kami bingung jawabnya. Karena di Jaya Farm pakan itu nggak pernah pakai ukurannya kenyang gitu. Kalau emang kadang-kadang malam hari masih teriak-teriak, itu masih kita kasih pakan lagi. Karena memang kami punya kebiasaan menanam. Dan tentu saja yang kita tanam memang tidak hanya satu jenis. Untuk jenisnya memang benar-benar kita perbanyak. Indigo Vera, Kaliandra, Melandingan. Nah, itu nampak dari kejauhan itu Melandingan. Jadi di satu lahan itu benar-benar kita kombinasikan. Dan hasilnya seperti ini nih sahabat jaya. Nih, ini harusnya diarit di musim kemarau kemarin. Tapi karena memang sisa tidak kearit, jadi nyampe seperti ini. Nah, ini kita tunjukkan untuk tanaman Indigo Vera. Nih, ini barusan dipanen nih tadi. Sampai segini nih batangnya. Ini kita tebang, kita pendekkan lagi supaya produktivitasnya kembali lagi. Kami tidak pernah merasa repot kalau menanam.
justru saat kita tancapkan bibit, baik itu rumput maupun ramban-rambanan, itu ada rasa senang dan benar-benar kami nikmati. Nah, makanya pada saat teman-teman kesulitan pakan ternaknya, kami justru malah sisa-sisa. Kita tunjukkan ke pinggir jalannya, sahabat Jaya. Nah, di sini kita buktikan bahwa kita memang senang sekali bercocok tanam masalah ramban-rambanan. Meskipun rumput dan ramban-rambanan kami sisa. Nah, ini batang singkong karet juga belum kepanen, meskipun sudah waktunya panen. Tapi kita masih aktif menanam nih. Yang di pinggir-pinggiran ini kayu ini baris. Ini adalah jenis lere CD. Nah, ini udah mulai semi. Jadi kita tanam 100 batang ini. Pinggiran ini sekeliling lahan. Nah, seperti ini. Insya Allah ini suatu saat nanti ini akan sangat membantu kita dalam hal pakan. Nah, selain ini juga kita joaran seperti ini. Nih, sampai rimbun seperti ini. Nih, belum sempat ke arit karena memang belum sampai sini, masih di bawah ngaritnya. Jadi yang tumbuh-tumbuh ramban-ramban seperti ini semua kita pelihara. Nah, nih. Nah, jadi gini aja sahabat Jaya. Kita nggak akan pernah kesulitan masalah pakan kalau kita memang mau aktif dalam menanam. Wis toh, apapun kita tanam, jenis rumput-rumputan, jenis ramban-rambanan, tanahnya tidak luas ya enggak apa-apa, kita padatkan saja. Ini juga tanah hanya 2.500 meter. Nah, di sini udah ada odot, ada pacong, gajah, ada banyak ramban-rambanan. Dan alhasil dari 2.500 ini, kalau untuk pakan ternak-ternak kami 200 sampai 300 ekor ini belum pernah habis, selalu sisa sahabat Jaya. Nah, batang nangkanya aja sampai segini tingginya ini enggak keambil periode kemarin. Nah, kita tunjukkan hijauan yang sisa, tidak ke arit. Nah, ini sahabat Jaya, sampai seperti ini nih. Ini adalah jenis rumput pacong yang satu musim ini, sudah satu periode ini tidak ke arit. Oh, sampai segini padatnya. Nah, jadi monggo sahabat Jaya, di sini benar-benar kami mengajak bagi teman-teman, kita nggak akan pernah kebingungan soal pakan kalau kita aktif nanam gitu. Jadi yuk kita menanam mulai sekarang. Minimal kita wajibkan 5 sampai 10 batang yang kita tanam setiap harinya, dan kita belajar untuk konsisten menanam. Insya Allah kita nggak akan nemu lagi masalah kesulitan pakan. Ye? Nah, bahkan di lahan-lahan pinggir-pinggir jalan seperti ini pun kita tanami dan kita kompliti jenisnya. Ada pacong, ada ramban-rambanan, dan sampai seperti ini pun belum ke arit. Nah, gitu sahabat Jaya. Semoga dari video sore hari ini bisa menjadi inspirasi dan ada manfaat yang bisa dipetik dan maju terus peternakan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.